Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mepresentasikan tentang penyusunan laporan keuangan UMKM Risol Mayo Mamacel. Kami dari kelompok 6 dari Prodi Agribisnis A 2021 yang beranggotakan 1 Fenty Rosa Sinada dengan NIM 21103211053 dan saya sendiri Amelia Putri dengan NIM 21103211045 dan yang terakhir ada Bayu Danuarta dengan NIM 21103211041. Yang pertama ada latar belakang. Teknologi yang menunjang seseorang mudah dalam mendapatkan sumber informasi-informasi baru. Berkembangnya informasi menunjang kreativitas pengusaha-pengusaha UMKM agar dapat mengembangkan bisnisnya mengenai makanan-makanan viral. Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi cukup baik karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Kelemahan yang dihadapi oleh para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan, antara lain kurangnya permodalan jumlah lain maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran. Profil usaha. Mitra pada kegiatan praktikum ini adalah Ibu Niken Permatasari dan Bapak Fajar Miftah sebagai pemilik UMKM Risol Maya yang berdiri di Jalan Jawa No. 68, Kelurahan Tegal Botolor, Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Ibu Niken yang telah memulai usahanya sejak Juli tahun 2022. Sebelum mendirikan UMKM Risol Mayon, awalnya Ibu Niken mendirikan usaha ayam geprek di rumahnya. Kemudian beliau terinspirasi dari beberapa makanan kekinian yang sempat viral di media sosial dan yang belum pernah ada di Jember, yaitu risol mayo. Saat ini Bu Niken mendirikan 2 outlet untuk berjualan risol mayo. Yang pertama membuka outlet di alun-alun Jember. Setiap hari Minggu mulai pukul 06 sampai 9 WIB dan di bundaran Jalan Bangka Sumbersari setiap Senin Sabtu mulai pukul 11 sampai 9. Selanjutnya gambaran tempat studi kasus. 1. Identifikasi produksi. Produk yang dihasilkan UMKM Ibu Niken dipasarkan pada masyarakat ialah berupa jajanan ringan risol mayonnaise. Jajanan risol pada umumnya merupakan sebuah jajanan ringan yang berisi cincangan daging, serta berisi sayuran yang dibungkus dadar dan dilapisi tepung panir serta kocokan telur ayam kemudian digoreng. Namun pada perusahaan ini akan memproduksi risol yang berisikan mayones serta sosis dan telur. Bahan produksi yang digunakan juga berkualitas terbaik sehingga tidak hanya menjadikan risol mayones jajanan ringan biasa namun juga menjadikan cemilan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh banyak kalangan. 2. Faktor produksi. A. Faktor produksi. Tenaga kerja yang ada di Risol Mayo Mamacel ini rata-rata merupakan perempuan berusia remaja sebanyak 2 orang. B. Faktor kewirausahaan. UMKM Risol Mayo Mamacel sudah berpengalaman dalam bidang kuliner sebelum mereka menjual ayam geprek yang kemudian beralih menjual risol. C. Faktor latar belakang berdirinya Risol Mama Sel ini berawal dari makanan viral yang banyak beredar di sosial media, yang kemudian Mama Sel mencoba untuk menjualnya. Berikutnya ada metodologi. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya atau cost adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang.
atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Produksi adalah kegiatan suatu perusahaan untuk memproses dan merubah bahan baku menjadi barang jadi melalui penggunaan tenaga kerja dan fasilitas produksi lainnya. Biaya produksi dapat dikatakan efisien apabila pengeluaran biaya tersebut tidak terjadi suatu pemborosan serta mampu menghasilkan output produk dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Untuk itu diperlukan suatu usaha yang sistematis. Yang kedua ada penentuan harga produk. Cara menentukan harga jual yang bisa kamu terapkan dalam bisnis. Yang pertama ada menentukan harga berdasarkan biaya. Yang kedua ada menentukan harga berdasarkan pelanggan. Yang ketiga ada menentukan harga berdasarkan kompetisi. Dan yang ketiga ada anggaran neraca. Transaksi neraca pembayaran bisa dibedakan menjadi dua macam transaksi, yaitu yang pertama, transaksi debit adalah biasanya akan berada pada sisi sebelah kiri dan penambahan aset bisa berupa penambahan uang, peralatan, perlengkapan, hingga aset tidak berwujud seperti sewa dan piutang. Yang kedua ada transaksi kredit adalah pencatatan akuntansi untuk akun hutang dan ekuitas yang mengalami peningkatan. Kredit biasanya terletak pada sisi kanan dengan nama Latin creditor. Yang keempat ada laporan laba rugi. Laba merupakan tujuan akhir dari proses pelaporan laba rugi. Laba memiliki peran penting bagi perusahaan sebagai cara untuk menunjukkan prestasi dan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Laba dalam akuntansi merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Rugi didefinisikan sebagai pendapatan atau penjualan perusahaan yang kurang dari beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan atau penjualan perusahaan yang mengurangi modal perusahaan. Dan yang kelima ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen atau laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, atau individu pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan biasanya berisi informasi tentang pendapatan, biaya, laba atau rugi, aset, utang, dan ekuitas. Memasuki bab yang selanjutnya yaitu pembahasan laporan keuangan sebelum pendampingan. UMKM Risol Mayu Mamacel sebelumnya belum pernah menyusun laporan keuangan dalam bisnisnya. Mereka hanya mencatat jumlah produksi, produk yang terjual, dan pendapatan yang diperoleh selama 1 bulan. Berikut laporan penjualan UMKM Risol Mayu Mamacel. Pada bulan Maret 2023, penjualan 10.800.000 dan jumlah risol mayo yang terjual yaitu sebanyak 3.600. Pada bulan April 2023 yaitu penjualan sebesar 12.600.000 rupiah dengan penjualan risol sebanyak 4.200. Yang ketiga yaitu pada bulan Mei tahun 2023 dengan penjualan sebanyak 12 juta rupiah dengan risol mayo terjual yaitu 4.000. Dan pada bulan Juni 2023 mereka mendapatkan pendapatan sebesar 13.500.000 dengan penjualan risol sebanyak 4.500. Selanjutnya yaitu laporan keuangan setelah pendampingan. Pada tabel 1 berisi laporan jumlah biaya alat yang dibutuhkan selama proses produksi risol mayo. Biaya tersebut sudah termasuk biaya sewa outlet yang juga sudah include dengan biaya listrik dan air selama sebulan. Ialah sebesar 2.576.000 dengan biaya penyusutan alat selama kurang lebih 1-2 tahun sebesar Rp519.750 dan berikut pada tabel 2. Berikutnya yaitu perhitungan HPP. Harga jual risol pada usaha ini ialah sebesar 5.000 per pieces dengan ukuran risol yang cukup besar dan isi risol yang cukup banyak. Menentukan harga terhadap risol Mayu Mamacel ini ialah menggunakan HPP, yaitu dengan menjumlahkan biaya peralatan, biaya operasional, dan juga biaya bahan baku yang menghasilkan biaya sebesar 22.236.000. Dapat dilihat pada tabel 4. Kemudian jumlah tersebut dibagi dengan jumlah produksi selama 1 bulan, dan hasilnya kemudian dijumlahkan dengan besar laba yang ingin diambil. Risol Mayu Mamacel mengambil laba hanya 25% dari biaya produksinya. Perhitungan yang selanjutnya yaitu anggaran neraca. Anggaran neraca pada tabel 5 ini diperoleh UMKM Risol Mayu Mamacel pada 31 Juli 2023.
ialah memuat kas sebesar 652.000 dan memuat modal sebesar 304.000 dan juga pendapatan sebesar 1 juta rupiah. Pada anggaran neraca ini terdapat kolom debit dan kredit yang sudah balance atau seimbang, yaitu sebesar 1.304.000. Yang selanjutnya yaitu perhitungan laporan laba rugi UMKM Risolmayo Mamacel pada 30 Juni 2023. UMKM Risolmayo Mamacel memperoleh pendapatan dari hasil penjualan risolnya selama 4 bulan, yaitu sebesar 120 juta rupiah. Biaya tersebut terdiri dari harga pokok penjualan sebesar 88.944.000 dan laba kotor sebesar 31.056.000 untuk mendapatkan laba bersih. Untuk mendapatkan laba bersih, usaha ini harus mengurangi jumlah laba kotor dengan jumlah beban sebesar Rp719.750. Beban tersebut terdiri dari beban penyusutan sebesar Rp519.000 dan beban listrik sebesar Rp200.000, sehingga menghasilkan laba bersih sebesar Rp30.336.250. Artinya, laba bersih yang diperoleh UMKM Risolmayo Mamacel ini selama 1 bulan sebesar Rp7.584.062 dan laba bersih sebesar Rp252.804 perharinya. Tabel yang terakhir yaitu pencatatan laporan keuangan UMKM Risolmayo Mamacel pada 30 Juni 2023. Tabel berikut berisi tentang umum, ikhtisar kebijakan akuntansi, saldo laba, pendapatan penjualan, dan juga beban. Yang pertama yaitu umum. Risolmayo Mamacel merupakan UMKM yang terdiri dalam bidang kuliner yang dijalankan oleh Ibu Niken Permatasari dan Bapak Fajar Sifta sejak Juli 2022 yang berada di Jalan Jawa nomor 08, Kelurahan Tegal Botolor, Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi dengan subbab dasar penyusunan. Penyusunan laporan keuangan UMKM ini disusun untuk memudahkan pemilik UMKM Risolmayo Mamacel dalam mencatat, menganalisis, serta mengevaluasi proses keuangan pada UMKM Risolmayo Mamacel. Yang kedua yaitu persediaan bahan baku. UMKM Risolmayo Mamacel menyediakan bahan baku yang digunakan untuk membuat Risolmayo secara lengkap. Dan C, aset ketiga yaitu aset tetap yang dicatat dalam laporan keuangan UMKM Risolmayo Mamacel ialah biaya perolehannya dengan cara mengurangi nilai residu dan dibagi dengan lama tahun produksi. Yang ketiga yaitu saldo laba. Saldo laba adalah akuntansi dari selisih pendapatan dan bebasan dengan distribusi pemilik. Dan yang keempat yaitu pendapatan penjualan. Penjualan yang diperoleh Mamacel selama 4 bulan yakni 120 juta rupiah. Dan beban yang ditanggung yaitu Rp719.750. Berikut selanjutnya yaitu dokumentasi dari proses wawancara kelompok kami terhadap UMKM Risolmayo Mamacel. Dan kendala yang dihadapi yaitu proses wawancara pada UMKM yang kurang lengkap sehingga harus melakukan wawancara beberapa kali. Kendala selanjutnya ialah pada kurangnya kerjasama tim dalam kelompok. Yang ketiga, kendala yang terakhir ialah dalam membedakan biaya tetap dan biaya variabel dalam penyusunan laporan keuangan setelah pendampingan. Bab terakhir adalah penutup. Kesimpulan. Yang pertama, mitra pada kegiatan praktikum ini adalah Ibu Niken Permatasari dan Bapak Fajar Miftah sebagai pemilik UMKM Risolmayo yang berdiri di Jalan Jawa nomor 68, Kelurahan Tegal Botolor, Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Yang kedua, ada produk yang dihasilkan UMKM Ibu Niken dipasarkan kepada masyarakat ialah berupa jajanan ringan Risolmayo Nice. Yang ketiga, ada pendapatan yang diperoleh UMKM Risolmayo Mamacel selama 1 bulan sebesar Rp7.584.062 laba bersih, artinya sebesar Rp252.804 perharinya. Terus yang terakhir adalah setelah melakukan penyusunan laporan keuangan pada UMKM ini, dapat dilihat bahwa prospeksi untuk mendirikan usaha ini cukup baik dan pendapatan yang dihasilkan akan maksimal. Berikutnya ada rekomendasi. Sebaiknya mitra yang akan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan ini merupakan mitra yang sudah berkembang, karena jika tidak, pendapatan dan lain-lain terhadap mitra tidak dapat dianalisis.
Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.